Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Doa siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Sekarang di sini Ibu mau melakukan absensi terlebih dahulu. Yang Ibu panggil silakan untuk mengacungkan tangan dan menjawab ya. Ya, Bu. Dani Kusuma Wijaya, Hadir. Ervina Dia Pratiwi, Hadir, Bu. Iis Windriani, Hadir. Nadiri Batula, Hadir. Ferdian Syahko Hadir, Mahmud, Bu. Widya Sri. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya bisa mengikuti pelajaran dan dapat untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu mempunyai sebuah kata-kata. Ayo kita baca bersama-sama. Pendidikan adalah senjata paling mematikan dunia. Karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Oke, dari sini kita apa yang bisa kita dapatkan? Pendidikan adalah sebuah senjata untuk mengubah dunia. Jadi kita di sini yang masih diberikan kesempatan, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa belajar, kita masih bisa menempuh pendidikan. Coba kita lihat di sekitar kita banyak orang-orang yang mereka ingin sekolah seperti kita, tapi dengan berbagai kendala mereka tidak bersekolah. Jadi dengan motivasi ini, Ibu harap kalian bisa semangat, kalian bisa termotivasi untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri. Karena apa? Karena pendidikan adalah senjata untuk mengubah dunia, dan hal yang terkecil adalah mengubah diri kita sendiri dan tentunya untuk ke arah yang lebih baik. Gimana? Udah semangat belum? Udah. Harus semangat ya. Ya. Siap, Bu Guru. Siap. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang apa, Rio? GGL. GGL. Kemarin sebelumnya Ibu mau mereview dulu ya. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang apa? Kita mempelajari tentang apa? Kemahnetan bumi. Kemahnetan bumi. Kemahnetan bumi itu ada berapa? Ada apa saja dalam kemahnetan bumi? Ada dua, Apa? sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Inklinasi. Siapa yang tahu apa itu sudut deklinasi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sudut deklinasi dan sudut inklinasi? Acungkan tangan. Ya, Bu. Ya, apa Mas Nadif? Sudut deklinasi itu ketidaktepatan antara kutub utara dan kutub selatan bumi, magnet bumi. Bagus, pintar. Ke sudut deklinasi adalah ketidaktepatan antara kutub utara magnet bumi dan kutub selatan magnet bumi. Kalau sudut inklinasi apa? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Vina. Sudut inklinasi adalah medan magnet yang membentuk sudut dengan horizontal bumi. Pintar. Medan magnet yang membentuk sudut dengan kutub utara bumi itu dinamakan sudut inklinasi. Oke, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang kemagnetan bumi, ada sudut deklinasi, ada sudut inklinasi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang gaya gerak listrik induksi. Oke, ada yang sudah tahu apa itu gaya gerak listrik induksi? Belum? Belum. Atau ada yang sudah pernah mendengar tentang ini? Belum? Oke, di sini Ibu punya beberapa pertanyaan, di mana sebetulnya pertanyaan ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin kita belum menyadari bahwa ada konsep apa sih sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Ibu mau tanya, kalian semua pasti pernah naik sepeda kan? Pernah.
Nah, bagaimana jika kalian mengayuh sepeda dengan kecepatan yang tinggi? Bagaimana dengan putaran roda sepedanya? Nah, putaran roda sepedanya akan semakin cepat. Bagaimana kalau kalian menghubungkan dinamo, memasang dinamo pada roda sepeda tersebut dan menghubungkannya dengan lampu? Bagaimana dengan lampunya? Menyala apa enggak? Menyala. Kalau kalian mengendarainya dengan sangat cepat, nyala lampunya gimana? Terang? Semakin terang. Kalau kalian berhenti, nyala lampunya gimana? Padam ya, mati. Kalau pelan-pelan redup, tapi kalau kita berhenti, lampunya akan mati. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa ketika kita mengayuh sepeda dengan kecepatan yang besar, putaran rodanya akhirnya dengan cepat dan nyala lampu itu semakin terang? Dan sebaliknya, ketika kita berhenti, putaran roda juga berhenti dan nyala lampu itu padam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa dinamo sepeda yang merupakan gaya gerak bisa berubah menjadi gaya listrik berupa nyala lampu tersebut? Ada peristiwa apa di situ? Apa? Pertukaran energi. Karena di situ ada peristiwa gaya gerak listrik induksi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Apa itu gaya gerak listrik induksi? Nah, untuk menjawab semua itu, di sini kita akan membahas tentang gaya gerak listrik induksi melalui percobaan yang akan kita lakukan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan konsep induksi elektromagnetik, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi atau biasa disingkat dengan GGL induksi. Kemudian menentukan besar gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi, melakukan percobaan gaya gerak listrik induksi. Nah, di sini kan seharusnya kita melakukan percobaan. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, di sini nanti Ibu akan mempunyai sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran tersebut akan menjelaskan tentang percobaan gaya gerak listrik induksi ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mempresentasikan hasil percobaan gaya gerak listrik induksi. Di sini Ibu sudah membagi kelompok. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompok 1 ada Mas Nadif, Mbak Ikis, dan Mbak Widya. Kelompok 2 ada Mas Ferdi, Mbak Evina, dan Mas Dani. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Jadi, lembar kerja siswa ini adalah pedoman kita dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah menerima LKS semua? Sudah. Sudah. Sekarang, ayo kita bersama-sama memahami lembar kerja siswa yang Ibu berikan. Di sini, Ibu sudah memberikan rumusan masalah. Ada yang tahu rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya bagaimana? Pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap gaya gerak listrik induksi. Oke, bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap gaya gerak listrik induksi? Oke, akan Ibu tuliskan terlebih dahulu.
Sudah? Bagaimana? Sudah menemukan gimana rumusan masalahnya? Sudah. Rumusan masalahnya apa? Coba ulangi. Bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap gaya gerak listrik induksi? Oke, bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap gaya gerak listrik induksi? Setelah Ibu kasih rumusan masalah, sekarang tugas pertama kita adalah menentukan hipotesis. Ada yang tahu apa itu hipotesis? Praduga. Ada lagi, ada jawaban lain? Dugaan sementara. Oke, jadi hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan awal kita, di mana dugaan itu harus kita buktikan melalui percobaan yang akan kita lakukan. Itu namanya hipotesis. Sekarang, ayo kita tentukan hipotesisnya apa. Hipotesisnya apa? Kira-kira dengan rumusan masalah yang diberikan, hipotesisnya bagaimana? Apakah, ini Ibu kasih kunci, apakah menurut kalian, dugaan sementara kalian, apakah kecepatan gerak magnet itu berpengaruh terhadap gaya gerak listrik induksi? Ya. Berpengaruh ya. Dari kelompok 2, apakah berpengaruh kira-kira hipotesis awal kalian? Berpengaruh. Oke. Kalau kita sudah bisa menjawab berpengaruh, berarti kita bisa menulis hipotesisnya. Jadi kita tulis di sini. Hipotesis awal kita, kecepatan gerak magnet berpengaruh terhadap gaya gerak listrik induksi. Berarti kalau berpengaruh, semakin cepat kecepatan gerak magnet yang diberikan, maka gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Oke, pintar. Kalau kita sudah menentukan rumusan masalah, kita sudah tahu hipotesisnya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan variabelnya. Ada yang tahu? Ya, variabel itu ada berapa? Ada 3. 3 apa aja Mas Ferdi? Variabel manipulasi, variabel respon, sama variabel kontrol. Oke, pintar. Jadi variabel itu ada 3. Ada variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Variabel manipulasi itu apa? Siapa yang tahu? Variabel yang diubah. Nah, apa? Variabel yang diubah. Pintar. Variabel manipulasi adalah variabel yang kita ubah. Jadi mulai awal percobaan hingga akhir kita bisa merubah variabel-variabel. Nah, variabel yang kita ubah itu yang dinamakan dengan variabel manipulasi. Kemudian variabel respon. Apa itu variabel respon? Variabel apa Mbak Iis? Variabel yang direspon. Variabel apa yang merespon? Variabel apa yang merespon? Oke, dari kelompok 2, apa variabel respon? Besar gaya gerak listrik. Oke, dari variabel 2 sudah menjawab apa itu variabel responnya. Oke, jadi variabel respon itu adalah variabel hasil dari variabel manipulasi. Jadi apa yang kita lihat dari percobaan itu, apa hasil yang kita lihat itu namanya variabel respon. Kalau variabel kontrol, jadi katanya kontrol, berarti variabelnya itu apa Mbak Iis? Variabel yang dikontrol, variabel tetap. Jadi kita tidak merubah dari awal percobaan hingga akhir percobaan, kita tidak merubah variabel itu. Oke, aku tuliskan terlebih dahulu.
tulisan yang ibu tulis di papan itu ada 3 variabel, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis variabel, sekarang kita tentukan apa yang termasuk dengan variabel manipulasi, apa yang termasuk dengan variabel respon, dan apa yang termasuk variabel kontrol. Ada yang tahu kira-kira apa variabel manipulasinya? Nah, di sini ibu punya tips dan trik di mana kita bisa menentukan variabel manipulasi, variabel respon, atau variabel kontrol dari rumusan masalah yang ibu berikan. Sekarang kita baca dulu bersama-sama rumusan masalahnya. Ayo kita baca bersama-sama. Bagaimana bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap gaya gerak listrik induksi? Di sini kira-kira yang kita rubah itu apa? Dari rumusan masalah ini. Kecepatan gerak magnet. Kemudian yang kita lihat apa? Induksi. Gaya gerak listrik induksi. Oke. Berarti kecepatan gerak magnet ini termasuk variabel apa? Variabel manipulasi. Kan kita rubah kecepatan gerak magnetnya, nanti kita rubah, maka kecepatan gerak magnet ini masuk ke variabel manipulasi. Oke, kalau gaya gerak listrik induksinya berarti masuk ke variabel respon. Kalau kita sudah tahu variabel manipulasinya adalah kecepatan gerak magnet, variabel responnya adalah gaya gerak listrik induksi. Sekarang variabel kontrolnya apa? Variabel kontrol tadi adalah variabel yang tetap, yang kita tidak merubahnya dari awal hingga akhir percobaan. Apa? Variabel kontrolnya apa kira-kira? Magnet yang digunakan adalah Magnet yang digunakan apa? berukuran sedang. Berukuran sedang itu berarti penjelasan dari magnetnya. Nanti itu masuk ke definisi operasional variabel. Berarti variabel kontrol yang pertama adalah magnet yang digunakan. Berarti dari awal hingga akhir kita harus menggunakan magnet yang sama. Kita tidak boleh menggunakan magnet yang berbeda. Kemudian apalagi? Kutub magnet yang digunakan. Pintar, kutub magnet yang digunakan. Jika kita awal menggunakan kutub utara, maka sampai percobaan terakhir kita harus menggunakan kutub utara. Ada lagi? Sudah? Dari kelompok 1, apakah ada variabel kontrol lagi? Banyaknya liritan pada kumparan yang digunakan. Pintar, banyaknya liritan pada kumparan yang digunakan. Jadi nanti kita menggunakan kumparan. Nanti kumparannya harus sama. Misal kumparan pertama kita 300 liritan, maka di percobaan selanjutnya kita harus menggunakan 300 liritan. Ditulis di sini. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu apa saja yang termasuk variabel manipulasi, kontrol, dan respon, kita masuk ke definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penjelasan dari variabel-variabel yang kita gunakan. Tadi sudah sempat disinggung sama Mas Ferdi. Apa tadi? Banyaknya magnet yang digunakan. Katanya magnet yang berukuran sedang. Berukuran sedang itu kan penjelasan dari magnet yang kita gunakan. Nah, berukuran sedang ini namanya definisi operasional variabel. Jadi kita lihat lagi kecepatan gerak magnet. Kira-kira kecepatan gerak magnet yang kita gunakan apa? Lambat, sedang, cepat. Nah, kecepatan lambat, kecepatan sedang, dan kecepatan cepat itu yang dinamakan dengan definisi operasional variabel dari variabel manipulasi. Boleh ditulis di lembar kerja siswanya. Oh ya, Bu.
Oke, masuk ke variabel kontrol. Di situ ada kumparan magnet dan kutub magnet. Kumparan yang kita gunakan di sini mau kumparan berapa lilitan? 300 lilitan. Kelompok 1 menggunakan kumparan 300 lilitan. Kelompok 2 menggunakan kumparan berapa lilitan? 1000 lilitan. 1000 lilitan terlalu besar. Terlalu besar. Ya, karena kita menggunakan arus yang sedikit. Oh ya ya. Berapa lilitan? 400 lilitan. Oke, berarti kelompok 1 300 lilitan dan kelompok 2 400 lilitan. Selanjutnya magnet. Magnet yang digunakan berukuran apa dari kelompok 1? Sedang. Kelompok 2 boleh menggunakan magnet yang sama. Sedang. Selanjutnya kutub magnet. Kutub magnet yang digunakan apa kelompok 1? Utara. Kelompok 2? Selatan. Oke, variabel respon. Variabel responnya ada gaya gerak listrik induksi. Dari mana kita bisa tahu? Oh, ini menimbulkan gaya gerak listrik induksi. Dari mana? Dari lampu yang menyala. Dari lampu yang menyala. Kalau dari lampu yang menyala itu permasalahannya di awal tadi. Ini kita menggunakan galvanometer. Jadi galvanometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik tapi dalam ukuran yang sedang. Jadi jika jarum galvanometer itu bergerak, maka itu tandanya ada arus listrik yang bekerja di situ. Oke, sudah ditulis di lembar kerja siswanya masing-masing. Nah, selanjutnya seharusnya kalau situasinya sudah normal, kita menggunakan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang percobaan gaya gerak listrik induksi. Nanti kalian amati video tersebut dan mengerjakan analisis yang sudah Ibu tuliskan di lembar kerja siswa masing-masing. Pada percobaan ini, kita akan mempelajari peristiwa gaya gerak listrik induksi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama, kumparan. Terdapat kumparan 300 lilitan dan 600 lilitan. Kemudian galvanometer. Galvanometer digunakan untuk mengukur arus listrik yang nilainya relatif kecil. Arus listrik induksi ini dapat diamati ketika nanti kita menggerak-gerakkan magnet datar di sekitar kumparan. Yang terakhir, kabel penghubung. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan kutub positif galvanometer dengan kabel penghubung warna merah, sedangkan kutub negatif galvanometer kita hubungkan dengan kabel warna hitam. Untuk menghubungkannya, pertama-tama kita putar skrup yang ada pada galvanometer agar terlihat batang besi untuk meletakkan kabel penghubung. Kita jadikan di sini. Hal yang sama kita lakukan juga pada kutub negatif. Kita jadikan kabel di sini. Pastikan Anda meletakkan kutub positif galvanometer dihubungkan dengan kabel pada posisi atau huruf Q. Karena di sini arus listrik yang dihasilkan melalui sebuah GL relatif kecil. Apabila nanti kita menggunakan lilitan yang cukup banyak, barulah kita mengganti dengan G1. Tapi pada percobaan ini kita hanya menggunakan GL. Kemudian hubungkan
kutub positif komplementar dengan kutub positif dari kumparan. Selanjutnya kita memberikan kutub negatif galvanometer dengan kutub negatif dari kumparan. Oke, ini menggunakan 300 lilitan ya Pak. Kita mulai dengan cara menggunakan untuk magnet datang bergerak memasuki kumparan. Data yang pertama kita ambil untuk magnet datang yang bergerak memasuki kumparan. Pertama-tama kita masukkan kutub magnet utara ke dalam kumparan. Masukkanlah kutub utara magnet dari bagian atas kumparan, yaitu pada bagian yang terpasang kabel penghubung dengan galvanometer. Telepon pertama, kita letakkan magnet datang diam di sekitar kumparan atau di dalam kumparan. Oke, pada percobaan ini kutub magnet yang digunakan adalah kutub utara. Jadi nanti akan diam. Ketika diam, jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Maka di sini posisi jarum galvanometer kita tuliskan 0. Bisa ditulis di lembar kerja siswanya. Tidak ada. Selanjutnya, yang kedua, kita menggerakkan magnet datang secara lambat. Gerakan lambat ini adalah relatif, sehingga kita dapat memperkirakan kecepatan yang kita gunakan. Kita mulai dengan mengambil data secara gerakan lambat. Kita ulang sekali. Kita ambil posisi yang paling maju dan pertama tersentuh oleh jarum. Angka maksimalnya adalah 10. Jadi kita akan menggunakan di sini. Posisi jarum galvanometer 10. Arah simpangannya ke kanan. Selanjutnya, kita gerakkan magnet datang utara memasuki kumparan dengan kecepatan relatif lebih cepat dari sebelumnya. Dan kita amati di manakah posisi jarum galvanometernya. Sekali lagi, nilai maksimal ditujukan pada angka 14. Kita tuliskan 14. Arah simpangannya ke kanan. Kumparan yang kita gunakan adalah kumparan 300 lilitan yang kita tuliskan di sini 300 lilitan. Sekarang kita lakukan pengambilan data. Ketika magnet datang digunakan menjauhi kumparan. Oke, Pertama, sudah. Di sini dari video yang Ibu putarkan tadi, kita bisa mengetahui ketika magnet batang dimasukkan ke kumparan. Ketika dia, arah jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Ketika digerakkan secara lambat, jarum galvanometer menunjukkan angka 10. Jadi, ketika magnet digerakkan dengan cepat memasuki kumparan, jarum galvanometer menunjukkan angka 14. Simpangannya adalah ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Oke. Silahkan ditulis di lembar kerjanya, di lembar kerja siswa masing-masing dan dikerjakan analisisnya. Didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ini begini Bu. Makanya ini apa begini? Itu nggak disuruh gambar, Ya, posisi jadi disuruh apa? Definisi. menunjukkan angka berapa. Ini kalau ini 10. Ini sudah Bu. Ini.
gerak magnet secara diam, lambat dan cepat. Kemudian ada jarum galvanometer. Arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Dari video yang tadi ya, ke kanan, berarti dibias ke kanan. Kemudian posisi jarum. Posisi jarumnya di mana? Ketika diam tadi posisi jarumnya di mana? Di angkanya toh. Iya. Oh. Seperti itu sudah paham? Sudah. Nah. Oke. Semuanya sudah menyelesaikan analisis yang diberikan? Sudah. Sekarang perwakilan satu kelompok untuk presentasi di depan. Dari kelompoknya siapa? Bapak tua dulu. Oh, bagus. Kelompok dua siapa yang presentasi? Bapak tua dulu. Berarti dari kelompok dua ya presentasi ya? Ya. Siapa yang maju? Siapa? Ayo. Ya, siapa? Langsung kamu cari. Oh iya, maksudnya silakan maju ke depan. Satu aja. Oh, satu saja ya. Ya. Satu saja. Kenapa perwakilan satu kelompok saja? Oh iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Yang pertama, bagaimana arah gerak jarum galvanometer ketika magnet batang dimasukkan dan dikeluarkan dalam kumparan? Jawabannya, arah gerak jarum galvanometer ketika magnet batang dimasukkan adalah ke kanan, ke arah positif. Yang kedua, arah gerak jarum galvanometer ketika magnet batang dikeluarkan adalah ke kiri, ke arah negatif. Yang kedua, bagaimana arah gerak jarum galvanometer ketika magnet batang diam di dalam kumparan? Jawabannya, arah gerak jarum galvanometer ketika magnet batang diam di dalam kumparan adalah tidak ada, karena tidak terjadi pergerakan dari jarum galvanometer. Soal yang ketiga, mengapa magnet batang ketika dimasukkan dan dikeluarkan dalam kumparan jarum galvanometer bergerak dan ketika diam di dalam kumparan jarum galvanometer tidak bergerak? Jawabannya, hal ini menunjukkan bahwa pergerakan magnet batang pada kumparan menghasilkan arus listrik yang ditunjukkan dengan adanya pergerakan jarum galvanometer. Dan ketika magnet batang diam dan di dalam kumparan tidak menghasilkan arus listrik yang ditunjukkan dengan tidak adanya pergerakan jarum galvanometer. Soal yang keempat, bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap besar simpangan jarum galvanometer? Jawabannya, kecepatan gerak magnet berpengaruh terhadap besar simpangan jarum galvanometer. Semakin besar kecepatan gerak magnet yang diberikan, maka simpangan jarum galvanometer yang dihasilkan akan semakin besar. Analisis yang kelima, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 10.3, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya gerakan listrik induksi? Faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik induksi adalah: yang pertama, kuat medan magnet; yang kedua, panjang penghantar; yang ketiga, kecepatan gerak magnet. Bagaimana dari kelompok satu? Apakah mempunyai hasil yang berbeda dengan kelompok dua? Sama, Bu. Sama. Atau ada pertanyaan? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Bagus. Mbak Bina, boleh diakhiri? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti bagi anggota dari kelompok 2 akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Alhamdulillah. Oke, di sini Ibu akan mengklarifikasi apakah jawaban dari kelompok 2 tadi sudah tepat, karena antara jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 1 mempunyai jawaban yang sama. Soal yang pertama, bagaimana arah gerak jarum galvanometer ketika magnet batang dimasukkan dan dikeluarkan dalam kumparan? Arah gerak magnet batang ketika masuk adalah ke kanan, dan arah magnet batang ketika keluar kumparan adalah ke kiri. Itu sudah benar. Kemudian nomor 2, bagaimana arah gerak jarum galvanometer ketika magnet batang diam di kumparan? Ketika magnet batang diam di kumparan, maka tidak ada pergerakan dari jarum galvanometer, maka tidak ada arah juga dari jarum galvanometer. Jawaban dari kelompok 2 tadi sudah benar. Alhamdulillah. Tepuk tangan
boleh. Kemudian soal nomor 3. Mengapa magnet batang ketika dimasukkan dan dikeluarkan dalam kumparan jarum galvanometer bergerak dan ketika diam di dalam kumparan jarum galvanometer tidak bergerak? Nah, disinilah terjadi peristiwa gaya gerak listrik induksi. Karena apa? Karena ketika magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan, terjadi perubahan garis-garis gaya magnet yang ada dalam kumparan, akhirnya menimbulkan beda potensial listrik di ujung kumparan yang menghasilkan arus listrik sehingga bisa menggerakkan jarum galvanometer. Peristiwa adanya beda potensial pada kumparan, pada ujung kumparan, itu yang dinamakan dengan gaya listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi. Kemudian ya GGL induksi. Kemudian soal nomor 4. Bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap besar simpangan jarum galvanometer? Kalau kita lihat dari video tadi, semakin cepat kita menggerakkan magnet ke dalam kumparan, simpangan jarum galvanometernya semakin besar atau semakin jauh. Berarti dia berpengaruh, kecepatan gerak magnetnya berpengaruh terhadap simpangan jarum Soal nomor 5. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Di sini ada kuat medan magnet, panjang penghantar, dan kecepatan gerak magnet. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham Insya dengan apa yang kita pelajari pada Allah. pagi hari ini? Insya Allah ya. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari hipotesis awal kita tadi? Hipotesis awal kita tadi, bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Kalau dari percobaan yang sudah kita buktikan, yang sudah kita lakukan, apakah berpengaruh? Berpengaruh. Semakin besar kecepatan yang diberikan, bagaimana dengan gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan? Semakin besar. Berarti hipotesis kita tadi sudah Benar. Alhamdulillah. Kalau kita hubungkan dengan permasalahan yang Ibu sampaikan di awal tadi, putaran roda itu sama seperti kecepatan gerak, kecepatan magnet, ya kecepatan gerak magnet. Jadi semakin cepat, tadi kan kalau putaran rodanya semakin cepat, nyala lampunya juga semakin terang. Sama seperti percobaan yang sudah ada di video tadi, semakin cepat kita menggerakkan magnet, maka arus listrik yang dihasilkan juga semakin cepat, yang ditandai dengan adanya simpangan jarum galvanometer yang semakin besar atau semakin jauh. Sudah paham?